Beberapa waktu lalu, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Jember bersama salah satu anggota DPR RI dari Komisi 10, yakni Bapak Haji Muhammad Nur Purnamasidi, atau yang biasa kita sapa dengan sebutan Bang Pur. Bang Pur merupakan anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Dan beliau terpilih sebagai anggota DPR untuk masa bakti periode 2019 hingga 2024. Mas Unggul, itu kopinya dari tadi. Coba Belum dulu. kita minum ya? Kita minum dulu ya. Nunggu dipersilakan Bang Pur ini. Ini Oke. kopi terbaik di Jember. Ini Arabica yang saya sudah bawa ke beberapa instansi di Jakarta. Semua kasih jempol 2. Tapi ngomong-ngomong kenapa Bang kok kita di sini? Maksudnya suasananya kan memang enak ya. Terus mungkin punya Abang kedai kopinya ini? Nah, ini bukan. Jadi ini salah satu komunitas yang kebetulan ada lembaga pendidikan pondok pesantren yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, jadi ini gabungan bagaimana selain mencari ilmu di pondok pesantren, dalam hal ilmu agama, ilmu juga ada penambahan kapasitas kemampuan di kewirausahaan. Tapi ngomong-ngomong soal cinta ini, saya lihat Abang ini begitu cinta sama Jember. Ya. Kenapa sih Bang? Kan Abang mohon maaf bukan berasal dari Jember. Tapi bisa menceritakan kemarin misalnya kita kemana. Abang bahkan mungkin bisa menceritakan banyak hal tentang Jember. Ya. Jadi sebenarnya ini kan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Jember. Saya pertama kali masuk di Jember ini tahun 90. Waktu itu saya diterima di Universitas Negeri Jember, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Tidak punya keluarga, tidak punya saudara, tidak bisa berbahasa Madura, berbahasa Jawa. Tapi saya merasa orang Jember itu menerima saya dengan baik. Itu terbukti satu, dalam waktu 3 bulan, saya sudah bisa menguasai 2 bahasa ini. Bahasa Madura dan bahasa Jawa. Artinya kalau nggak diterima tentu saya nggak akan kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga saya bisa cepat untuk menguasai bahasa. Nah, yang kedua, saya merasa suasana sosialnya itu membuat ruang saya menjadi lebih terbuka untuk berekspresi, untuk berkompetisi di sini, sehingga situasi-situasi itulah yang membuat akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk mewakili masyarakat Jember dan Lumajang di parlemen, di DPR RI mulai tahun 2014, kemudian terpilih kembali tahun 2019. Nah, kepercayaan ini tentu harus saya bayar dengan kepercayaan juga, dengan kerja keras. Caranya gimana? Saya harus mencintai. Dan saya yakin juga para peserta yang hadir hari ini. Bersama beliau, kami melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi standar nasional pendidikan, rapor pendidikan, dan sosialisasi program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kepala sekolah dan guru yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Kita tidak berharap semua anak-anak kita ini jadi dosen atau jadi ilmuwan, jadi peneliti yang dia fokus di dunia akademik. Tapi ya negara ini perlu dibangun oleh peran serta berbagai macam profesi, ya. Jadi semua peran-peran ini itu butuh pendidikan. Bukan hanya orang yang jadi dosen atau jadi guru saja yang butuh pendidikan. Semua profesi itu butuh pendidikan. Makanya kita
sekarang tidak hanya ngasih ilmu, karena ilmu itu selalu berkembang. Jadi kita ngasih bekal agar anak-anak kita ini mau terus belajar, apapun profesinya. Dia harus bisa menjadi yang terbaik di apapun profesinya. Dan itu hanya bisa diberikan, hanya bisa dilakukan kalau anak-anak ini punya karakter pembelajar. Terus mengupdate kemampuan dan ilmunya di apapun bidang yang menjadi minatnya. Karena itu sesungguhnya itulah yang kami pahami dari Mas Nadiem, kenapa kemudian Menteri kita ini mengeluarkan yang namanya Merdeka Belajar. Jadi ini adalah jalan cerdas untuk bagaimana kemudian mempercepat proses pencapaian dari tujuan pendidikan. Mas Nadiem mengumumkan meniadakan ujian negara, dirubah menjadi asesmen nasional, barulah kami paham bahwa memang kuncinya di situ. Kalau kemudian kita bergerak, kita melakukan sesuatu dalam proses belajar mengajar, kita tidak tahu apa yang tersedia di depan kita, atau apa yang akan kita lakukan di depan kita itu mulai dari angka berapa, maka tentu kita tidak akan bisa memulai yang tepat dari mana dan kapan kita bisa sampai ke tujuan yang kita harap. Nah, jadi kalau di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, kami tugasnya adalah menyusun standar, mengembangkan standar yang menjadi basis dari berbagai macam kebijakan, ya, menyiapkan di dasarnya. Kita punya 8 standar nasional pendidikan, dari standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, pembiayaan dan pengelolaan. Nah, standar-standar ini kita evaluasi pencapaiannya melalui asesmen nasional, hasilnya ditampilkan melalui rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini kami juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, para guru, dinas pendidikan juga, dan kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan platform rapor pendidikan dan untuk membuat perencanaan. Ini yang penting, membuat perencanaan, baik perencanaan untuk proses pembelajaran maupun perencanaan program dan kegiatan yang tidak business as usual, ya, karena kita berharap ada siklus perbaikan secara berkelanjutan dari data rapor, ya. By the way, data rapor ini tidak perlu diisi oleh Bapak Ibu guru, ini otomatis akan tersedia, akan bisa diakses selama Bapak Ibu kepala sekolah ikut asesmen nasional dan mengupdate Dapodik. Sudah, itu saja. Tidak perlu ngisi borang-borang lain. Jadi setelah dapat data rapor ini bisa jadi cermin untuk melakukan refleksi, mengevaluasi diri, dan melakukan perbaikan, menyusun program. Setelah program itu disusun, diimplementasikan, kami harapkan hasilnya bisa terlihat dalam siklus rapor pendidikan berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga proses perbaikan secara berkelanjutan itu bisa tercapai. Nah, berkaitan dengan tadi soal aspirasi ini. Abang sekarang di Komisi 10 yang relatif menangani persoalan. Ada pendidikan, ada kebudayaan, ada pariwisata, kepemudaan, misalnya. Nah, apa sih sebetulnya aspirasi dari warga Jember yang kemudian Abang perjuangkan di Komisi 10 itu? Ya, satu terkait dengan pendidikan. Jember dan Lumajang ini masih banyak daerah-daerah yang secara akses itu agak sulit untuk ditembus. Termasuk salah satu di kelurahan di kecamatan kota. Sampai hari ini tingkat buta aksaranya masih di atas 70%. Masih ada? Ya. Itu ada di Desa Bintoro di Kabupaten Jember. Tingkat buta aksaranya di atas 70%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan daerah-daerah, ini ada di atas ini ada banyak desa-desa lagi yang kita kalau ke sana itu aksesnya juga
jalanan-jalan makadam. Jadi saya ingin memperjuangkan bagaimana pendidikan itu untuk semuanya. Tidak hanya untuk orang kota, tapi juga untuk orang-orang yang ada di puncak gunung itu mereka bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan. Itu yang paling utama. Karena bagi saya kunci dari siapapun untuk bangkit menjadi lebih baik di masa yang datang, dia harus berpendidikan. Sehingga enggak dibodohi orang dan dia bisa tahu cara bagaimana menjadi sukses itu karena pendidikan. Kuncinya di situ. Nah, karena itu PIP misalnya, PIP yang diberikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA, KIP itu menjadi sesuatu yang bagi saya itu prioritas. Dari kemudian sekedar menyiapkan sarana-prasarana yang lain. Karena akses itu selanjutnya adalah kemampuan untuk bisa mengakses kan gitu. Apalagi kemudian kan konstitusi kita menyatakan bahwa dana pendidikan itu 20%. Walaupun sampai sekarang ya baru 13%. Yang murni untuk anggaran wajib belajar 12 tahun. Nah, ini beliaunya. Assalamualaikum Mas. Pak Amel, ini Pak Irsad, ini Pak Unggul. Ada Mas Ali sama Mas Uki. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sehat. Mau lihat rumah Mbak Amel lah. Oke, monggo. Ya. Mari. Nama saya Amelia Putri Salsabila, biasa dipanggil Amel. Sekarang saya umur 19 tahun. Dan kegiatan saya saat ini menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Jember, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Setiabudi. Saya orang tua dari Amelia. Pekerjaan saya kebetulan di perusahaan BUMD, Mas. Posisi saya itu sebagai tenaga keamanan, penjaga aset perusahaan. Ini salah satu, artinya saya sebagai penyalur ya program KIP merasa bahagia, Pak Irsad, Mas Unggul. Makanya ini Mbak Amel, terima kasih nih ada Pak Irsad, Pak Unggul nih, perwakilan dari Pak Menteri. Ya, ini atas diskusi kami bersama, kemudian program KIP kuliah ini yang memang dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, ini dalam rangka tadi itu memastikan para talent-talent yang sudah ada di Indonesia ini yang tersedia itu mendapatkan jalan untuk bisa mewujudkan mimpinya. Nah, salah satunya adalah program KIP kuliah. Awal pada saat anak saya sudah mulai menjelang lulus SMA, karena keinginan anak saya itu untuk kuliah, jadi saya berusaha untuk berpikir untuk mengkuliahkan anak saya. Kan tetapi dengan ekonomi dan upah yang saya terima di perusahaan saya itu kalau dihitung secara finansial itu sudah sangat tidak mencukupi. Itu hanya 41.800 per hari. Ya, keyakinan saya untuk mengkuliahkan anak saya itu sebenarnya hanya saya bismillah. Saya bismillah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengkuliahkan anak saya. Kalau enggak dapat KIP, kalau ya kemungkinan besar tidak bisa kuliah. Tentu saja saya senang, Mas. Saya bahagia juga saya bersyukur karena KIP tersebut sangat membantu saya dalam membiayai kuliah saya. Dengan adanya KIP ini sangat besar sekali manfaatnya. Sangat besar sekali manfaatnya. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena kalau kita menghitung membayar sendiri, Mas, selama 4 tahun anak kita kuliah itu berapa yang harus kita keluarkan.
dengan adanya KIP ini saya sangat bersyukur sekali, Mas. Jadi bagi saya KIP ini adalah program yang sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang berharap pendidikan tertinggi untuk putra-putrinya. Nah, kalau dari Pak Wahyu sendiri, apa sih Pak sebetulnya harapan ke depan buat Mbak Amel? Ini kira-kira apa? Apalagi sekarang udah dapat KIP. Jadi harapan saya terhadap anak saya, makanya saya mengutamakan pendidikan itu untuk putri saya sendiri itu agar supaya nanti jauh bisa lebih baik dari kondisi yang saya alami. Dalam artian mungkin dia berkuliah, mendapatkan pendidikan tertinggi, bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Jadi paling tidak minimal bisa mengangkat derajat orang tua seperti saya dan istri saya dengan kondisi seperti ini, Pak. Itu harapan saya. Dan alhamdulillah ya bisa mendapatkan KIP ini saya sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah lagi, Amelnya semangat. Contoh Amel yang kemarin kita dapati di Kecamatan Silo itu, dia anak penjaga kebun, penghasilannya satu hari tidak lebih dari 50.000, punya anak 2. Kita bayangkan untuk bayar UKT saja pasti nggak punya kemampuan. Apalagi misalnya untuk transport setiap hari anaknya dari Silo ke mana, ke kota. Itu Jauh padahal. jauh sekali. Kalau misalnya kita naik ojek aja itu 20.000, PP 40.000. Sudah hampir 1 hari penghasilan orang tuanya. Betul. Hanya untuk anaknya itu, belum buat makan. Kenapa yang berprestasi lebih kita prioritaskan? Apalagi kemudian kemampuan ekonominya itu untuk contoh baik. Dan saya yakin orang-orang inilah nanti akan jadi sesuatu dia akan. Kalau orang ini jadi, efeknya akan lebih banyak. Dia akan mengikuti lebih banyak orang. Kalau dia jadi pengusaha, dia akan mengentaskan lebih dari 10 orang untuk ikut berserta dia. Tapi kalau orang-orang yang enggak punya prestasi, ya mungkin nanti dia bisa selesai kuliah, tapi kemudian mungkin hanya untuk dirinya. Efek untuk multiplier-nya itu tidak akan kita dapatkan. Jadi itu kenapa kemudian contoh Amel itu menjadi salah satu sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk kita prioritaskan.